Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukaizandi Kurniawan. Saya adalah mahasiswa farmasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu sediaan farmasi atau sediaan obat yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu sediaan obat tetes mata. Jadi sediaan obat tetes mata ini adalah sediaan obat steril ya, berupa larutan atau bisa juga suspensi yang digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata atau juga bisa di bola matanya. Untuk tetes mata digunakan untuk menghasilkan efek terapeutik lokal dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata kita. Pembuatan tetes mata ini membutuhkan perhatian khusus dalam hal toksisitas bahan, sterilisasi, dan juga kemasan yang tepat. Jadi beberapa obat tetes mata perlu dibuat hipertonik atau kadar obat terlarut tinggi yang tujuannya untuk meningkatkan daya serap dan menyediakan kadar bahan aktif yang cukup tinggi untuk menghasilkan efek obat yang cepat dan juga efektif. Jadi apabila tetes mata seperti ini digunakan dalam jumlah kecil, pengenceran dengan air mata cepat terjadi sehingga rasa perih akibat hipertonisitas itu hanya sementara. Untuk penggunaan larutan hipertonik dalam jumlah besar itu biasanya sebagai koleria untuk membasahi mata. Tetapi tetap yang paling penting, obat tetes mata harus dibuat mendekati isotonik. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan obat tetes mata yang baik dan benar tentunya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda meneteskan obat tetes mata atau menggunakan obat tetes mata ini, ada baiknya Anda mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi jika misalnya tangan kita terdapat kotoran atau bakteri yang tidak dapat kita lihat. Kemudian yang kedua, lepas lensa kontak Anda dan juga kacamata. Jadi jika Anda menggunakan lensa kontak atau kacamata, ada baiknya lepaskan terlebih dahulu agar kita lebih mudah meneteskan obat ini. Kemudian yang ketiga, cek selalu kemasan obat tetes mata. Jadi obat tetes mata yang kita gunakan ini harus dipastikan bahwa sudah baik dan benar, baik dari sediaannya, dari bentuk kemasannya. Jadi dilihat dari kemasannya apakah ada cacat atau ada kerusakan. Selain itu dilihat juga waktu expire dari obat ini. Jika sudah melewati batas expire, sebaiknya jangan digunakan. Jadi dapat dilihat ini. Kemudian dan yang paling penting adalah bagian kepala dari obat ini ya, jika kita buka. Ya, bagian kepala ini jangan sampai terkena benda apapun. Walaupun tangan Anda sendiri yang sudah dicuci. Karena inilah yang tempat terjadinya kontaminasi dari mikroba lain yang dapat masuk ke mata Anda. Maka diusahakan jangan sampai mengenai benda apapun kepala ini. Oke, paham? Kemudian untuk posisi pada saat kita menggunakan obat tetes mata ini boleh dilakukan dalam posisi berbaring atau juga duduk seperti ini. Tetapi kalau duduk kita harus mendongak ke atas, melihat ke atas. Itu terserah Anda sendiri lebih nyamannya seperti apa, lebih nyaman untuk berbaring atau lebih nyaman untuk duduk dan mendongak. Tergantung Anda sendiri. Baik, cara yang pertama adalah kita buka obat tetes mata ini, buka tutupnya. Ya, ingat jangan sampai kepala ini terkena benda apapun. Paham? Oke. Setelah kita buka, ini dengan menggunakan tangan kita yang sebelah kiri ini, tangan kanan kita menggunakan tangan satunya kita memegang obatnya, tangan satunya itu untuk membuka mata kita. Jadi tarik kelopak mata bawah ini, kelopak mata bawah, sehingga akan membentuk sebuah kantong. Kayak ini, sebuah kantong atau lengkukan. Di kantong tersebutlah yang akan menjadi tempat kita meneteskan obat ini. Jadi dengan menarik seperti ini, kemudian dengan kita mendongak ke atas, kemudian teteskan dengan jarak jangan terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh agar memastikan jatuhnya tepat di kelopak mata kita. Oke, jadi seperti ini, langsung tetes ke kelopak mata kita. Setelah kita teteskan,
langkah yang terakhir adalah tutup mata, jangan berkedip. Jadi setelah obatnya menetes ke kantong mata kita, tutup mata kita. Jadi sekitar 2 atau 3 menit. Tujuannya apa? Untuk memberikan waktu bagi mata untuk menyerap obat kita. Dan juga jangan berkedip. Kenapa? Karena akan mendorong cairan obat ini untuk keluar dari mata kita, sehingga tidak bisa diserap oleh mata kita. Paham sampai sini? Kemudian tekan sudut mata bagian tengah ini. Setelah sambil kita menunggu 2-3 menit, tekan sebelah sini, tekan. Nih, tekan tujuannya agar apa? Karena cairan obat mata itu bisa masuk ke dalam saluran air mata yang berhubungan dengan hidung. Ya, sekitar sini. Jadi jika tidak kita lakukan, cairan obat mata ini malah akan masuk ke hidung, kan diserap masuk ke dalam hidung, bukannya malah diserap oleh mata kita. Dan itu biasanya terasa di lidah kita, itu agak terasa kurang enak karena obat itu masuk ke hidung kita. Jadi kalau misalnya agak rasa enak di lidah, itu artinya ada cairan ini yang masuk ke lidah kita. Oke, paham? Jadi pada saat kita sambil menutup mata kita juga ditekan seperti ini, tekan di sini agar obatnya tidak masuk ke celah yang ada di hidung kita. Oke. Kemudian yang terakhir, setelah kita menunggu 2-3 menit, bersihkan sisa obat di mata kita. Bisa juga menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain dan yang lain. Kemudian setelah itu pastikan obat yang kita gunakan ini hanya digunakan oleh kita sendiri, jangan digunakan oleh orang lain, dan tutup obat ini dengan rapat. Tutupnya dengan rapat dan disimpan pada tempat yang jauh dari cahaya, tempat yang jauh dari anak-anak, dari hewan atau apapun, untuk kita gunakan jika kita sakit mata lagi. Oke. Dan yang pastinya terakhir, cuci tangan kita terlebih dahulu. Kemudian ada satu info yang akan saya kasih tahu. Jadi jika Anda perlu menggunakan 2 obat tetes mata, ya, 2 obat tetes mata, berikanlah waktu sekitar 5 menit sebelum menggunakan obat tetes mata yang kedua. Oke. Jadi jika Anda terlalu cepat memberikan obat yang kedua, maka akan menghapus obat yang pertama, sehingga Anda terpaksa harus mengulang pemberian obat yang kedua lagi. Demikianlah cara pakai obat tetes mata yang baik dan benar. Jadi apabila Anda mengalami kesulitan, jangan malu dan jangan sungkan untuk meminta tunjukkan caranya kepada dokter spesialis mata pada saat Anda berkunjung ke rumah sakit atau ke klinik. Baik, tadi sudah saya jelaskan bagaimana obat tetes mata itu seperti apa dan juga bagaimana cara menggunakan obat tetes mata itu. Selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang apa-apa saja sih obat mata yang ada di pasaran, yang ada di apotik dan ada di sekitar kita. Jadi sebelum itu, obat tetes mata itu harus kita lihat dari 2 hal. Menentukan jenis obat tetes mata yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada 2, yaitu jika mata Anda kering dan merah, yang pertama, dan yang kedua jika mata Anda gatal. Itu obatnya berbeda, ya, disarankan. Jadi untuk mata kering dan merah itu disebabkan karena biasanya menatap layar komputer atau layar HP yang terlalu lama. Bisa juga kita berada di luar ruangan dengan kondisi yang berangin, atau karena udara kering, atau bisa juga efek operasi mata, atau bisa juga karena mata kita kelelahan. Itu menyebabkan mata kering dan merah, ya. Jadi obat tetes mata yang satu ini bekerja dengan menambahkan elemen air mata untuk membasahi air mata yang kering, sehingga membuat mata kita menjadi lebih lembab. Untuk contoh obatnya yaitu Baritotirs. Jadi Baritotirs ini mengandung bahan hidroksiprofil metil selulosa atau HPMC 0,3%. Kemudian ada Refrestir, ini mengandung karboksimetil selulosa sodium CMC 0,5%. Kemudian ada Visintirs, mengandung PEG polyethylene glycol 400 dan juga HPMC. Dan terakhir ada Navitae, mengandung sodium hyaluronat dan beta glukan. Itulah obat yang biasa sering digunakan untuk mata kering dan juga mata merah. Yang kedua, untuk mata gatal. Jadi untuk kasus mata gatal yang disertai peradangan atau inflamasi seperti konjungtivitas, sebaiknya Anda memilih obat tetes mata yang mengandung bahan antiinflamasi seperti dipotasium glycerinate
dan epsilon aminokarbonik asid. Sedangkan jika mata gatal disebabkan oleh infeksi bakteri, pilihlah obat tetes mata dengan kandungan bahan sulfadrugs yang merupakan agen antibakteri. Jadi contohnya yaitu sendositol yang mengandung neomycin sulfat dan juga polymyxin sulfat. Kemudian ada juga Navitae mengandung sodium hyaluronat, ada Astenop mengandung omicelatozin hidroklorid, dan juga yang terakhir ada reverse kontak yang mengandung hidroklorik asid dan juga sodium hidroksida. Kemudian selain teman-teman yang perlu ketahui adalah cara tepat bagaimana kita memusnahkan obat tetes mata ini jika dia sudah kadaluarsa atau jika kita sudah tidak menggunakannya lagi. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah baca label terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertempel pada label, maka kita ikuti petunjuk yang tertera. Oke. Kemudian yang kedua, jika masih ada sisa obat cairannya, itu dituang dulu ke wadah khusus. Seperti wadah khusus untuk buang airnya dipisahkan dengan kemasannya. Yang ketiga, kemasan asal itu kemasan asal jangan lupa untuk dirusak atau dihapus informasi label obat itu sebelum dibuang, supaya semua informasi pribadi obat Anda itu akan hilang dan tidak dilihat oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, tempatkan obat dan kemasan obat yang hendak dibuang dalam kantong plastik tertutup untuk mencegah anak kecil, binatang peliharaan atau orang lain mengorek sampah Anda misalnya. Dan yang terakhir, buang obat di dalam tempat sampah. Jadi beberapa syarat sediaan obat tetes mata yaitu steril, jernih, isotonik seperti yang saya bilang tadi, isodris, dan juga stabil. Untuk pemberian etiket pada sediaan tetes mata itu harus tertera tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan. Ya, ada tulis ini tidak boleh lebih dari 1 bulan setelah kita membuka tutup sediaannya. Jadi beyond use date, BUD-nya untuk obat tetes mata itu sekitar 1 bulan setelah sediaan dibuka ya. Baik, itulah sekian penyampaian tentang obat tetes mata ya. Saya harap teman-teman dapat mengambil informasi dan dapat menggunakan obat tetes mata ini dengan baik dan benar. Jangan sampai salah lagi ya teman-teman, karena ini adalah obat steril, perlu pemakaian khusus, dan jika kita memakainya dengan benar, insya Allah kita akan sembuh juga. Baik, sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.